Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai review jurnal yang berjudul Servant Leadership, yang beranggotakan yang pertama Alvina Budiwati NIM 1861131, yang kedua Aprilia Indrawati NIM 1861167, yang ketiga Lailatus Syami 1861169. Latar belakang. Alasan kami untuk mereview artikel ini karena artikel ini relevan dengan topik yang sedang kami bahas dan merupakan salah satu karya artikel terbaru. Artikel ini membahas tentang servant leadership, yang dimana menunjukkan bagaimana kepemimpinan yang melayani sebagai anteseden untuk kepuasan kerja, sedangkan keterlibatan kerja dan komitmen organisasi adalah konsekuensi dari kepuasan kerja. Selanjutnya, literatur review. Yang pertama, judul dalam analisis ini yaitu Servant Leadership and Academic Outcome in Higher Education, The Rule of Job Certification. Yang kedua, penulis Muhammad Abu Rabdan Khalid Dahles Muhammad H. Hamad. Yang ketiga, metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif, dan untuk hasil penelitian yaitu hubungan positif ditemukan antara kepemimpinan yang melayani dan komitmen afektif. Hubungan antara kepemimpinan yang melayani dan keterlibatan kerja sepenuhnya dimediasi oleh kepuasan kerja, sedangkan mediasi parsial ditemukan antara kepemimpinan yang melayani dan komitmen afektif. Baik keterlibatan kerja dan komitmen afektif memiliki dampak positif pada prestasi kerja akademisi. Selanjutnya yaitu ada hipotesis. Hipotesis 1. Servant leadership berpengaruh positif terhadap work engagement akademisi. Hipotesis 2 yaitu kepemimpinan yang melayani memiliki pengaruh positif terhadap komitmen afektif karyawan akademisi, peran mediasi kepuasan kerja. Hipotesis 3 yaitu kepuasan kerja memediasi hubungan antara kepemimpinan yang melayani dan pekerjaan keterlibatan akademisi. Hipotesis 4 yaitu kepuasan kerja memediasi hubungan antara kepemimpinan yang melayani dan afektif komitmen organisasi akademisi. Kemudian yaitu H5, keterikatan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja tugas akademisi. Kemudian ada H6, komitmen organisasi afektif memiliki pengaruh positif pada tugas kinerja akademisi. Kemudian yaitu pada jurnal ini menggunakan metodologi kuantitatif untuk sampel, yaitu karakteristik responden. Sebagian besar responden adalah laki-laki. Dari responden 40% adalah profesor asosiasi, 50% asisten profesor, dan 10% profesor penuh. Item sampel adalah pemimpin saya mengutamakan kepentingan terbaik saya di atas kepentingannya sendiri. Nilai konsistensi internal untuk konstruk ini adalah 0,942. Item sampel adalah saya benar-benar merasa seolah-olah masalah organisasi ini adalah masalah saya sendiri. Nilai konsistensi internal untuk konstruk ini adalah 0,953. Kemudian yaitu ada pengukuran variabel. Semua item disimpan dalam model dan tidak ada item yang dihilangkan. Karena semua pemuatan item lebih tinggi dari 0,7. Kami juga telah menghitung keandalan komposit dan varians rata-rata yang diekstraksi untuk semua variabel. Hasil yang disajikan dalam tabel ini menunjukkan bahwa semua akar kuadrat dari AV lebih tinggi dari korelasi dalam variabel yang diperiksa. Menilai model struktural menunjukkan bahwa R2 nilai untuk kepuasan kerja, keterlibatan kerja, komitmen afektif, dan kinerja tugas melebihi rasio moderat yang dapat diterima. Seperti yang disarankan oleh Rambut dan kawan-kawan. Meskipun pengaruh langsungnya tidak signifikan, masih ada pengaruh positif dari kepemimpinan pelayanan terhadap keterlibatan kerja seperti yang ditunjukkan dalam matriks korelasi kami.
Di sisi lain, kepemimpinan yang melayani memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap komitmen afektif. Hasil dalam hubungan antara kepemimpinan pelayan dan keterlibatan kerja, hasil kami tidak memerlukan efek positif yang diberikan oleh kepemimpinan pelayan pada keterlibatan kerja. Hasilnya, sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menemukan hubungan positif antara kepemimpinan yang melayani dan keterlibatan kerja. Pada saat yang sama, hasilnya menunjukkan dampak signifikan positif dari kepemimpinan yang melayani terhadap komitmen efektif. Hasilnya menunjukkan bahwa ketika akademisi menganggap pemimpin mereka kurang egois dan lebih peduli, staf akademik lebih cenderung menunjukkan tingkat komitmen afektif yang lebih tinggi. Keterbatasan dan future research. Pertama, metode penelitian kami membatasi kemampuan untuk membangun hubungan sebab akibat antara variabel yang diperiksa. Kedua, analisis kami berfokus pada hubungan antara kepemimpinan yang melayani dan hasil karyawan. Ketiga, penelitian kami hanya menyoroti peran kepuasan kerja sebagai mekanisme mediasi antara variabel yang diperiksa. Kesimpulan, organisasi akademik memiliki pengetahuan yang intensif dan kinerja yang unggul terutama bergantung pada komitmen dan keterlibatan staf akademik mereka. Jika organisasi akademik berusaha untuk mencapai keunggulan kompetitif, fokus pada staf akademik adalah fundamental. Keterlibatan staf akademik memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap keberhasilan siswa dan pencapaian tujuan pendidikan. Misalnya, keterlibatan staf akademik merasa publikasi dan hasil penelitian. Dalam pengaturan pendidikan tinggi, studi yang berbeda telah dilakukan pada topik-topik seperti kepuasan akademisi dengan pekerjaan mereka, pergantian staf akademik, semangat staf, dan komitmen staf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.